Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko operasional. Ini merupakan salah satu jenis risiko utama yang dihadapi bisnis dan organisasi. Di samping risiko strategis, risiko kredit, dan risiko pasar. Manajemen risiko operasional atau ORM melibatkan proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan serta dampak dari kerugian yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah beberapa contoh risiko operasional yang dapat mengejutkan suatu bisnis jika tidak siap mengelola risiko tersebut. Yang pertama, sebuah usaha kecil mengalami krisis arus kas akibat keterlambatan pembayaran dari pelanggan utama, sehingga kesulitan dalam membayar gaji dan memenuhi biaya operasional. Yang kedua, sebuah jaringan restoran cepat saji menghadapi krisis hubungan masyarakat setelah sebuah video viral menunjukkan kondisi yang tidak sehat di salah satu restorannya, yang menyebabkan turunnya kepercayaan pelanggan dan penjualan. Yang ketiga, sebuah perusahaan perangkat lunak menghadapi tuntutan hukum terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual yang mengakibatkan biaya hukum, potensi ganti rugi, dan penghentian pengembangan produk. Setiap perusahaan menghadapi beragam risiko operasional, mulai dari risiko yang dapat dikendalikan seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan, hingga faktor yang berada di luar kemampuan perusahaan dan tidak dapat diprediksi, seperti wabah pandemi. Jenis-jenis risiko operasional. Yang pertama, risiko proses. Yang kedua, manusia mengambil risiko. Yang ketiga, risiko sistem. Yang keempat, risiko keuangan. Yang kelima, risiko strategis. Yang keenam, acara eksternal. Penilaian risiko operasional. Penilaian risiko operasional adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional harian organisasi. Tujuan penilaian risiko operasional adalah agar pemangku kepentingan mengidentifikasi risiko, mengevaluasi tingkat risiko, dan menemukan cara untuk mengurangi risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, pengawasan teknologi. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, evaluasi risiko. Yang kelima, penanganan risiko. Yang keenam, peninjauan yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, risiko yang dapat diterima. Kedelapan, toleransi risiko. Yang kesembilan, profil risiko. Penghindaran risiko. Identifikasi aktivitas yang terlalu berisiko dan pertimbangkan untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Jika risiko tersebut berada di luar cakupan risiko yang dapat diterima organisasi. Pengurangan risiko. Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Transfer risiko. Transfer risiko ke pihak ketiga melalui asuransi, outsourcing, atau perjanjian kontrak. Penerimaan risiko. Menerima risiko tertentu jika risiko tersebut sesuai dengan selera risiko organisasi dan tidak efektif dari segi biaya untuk memitigasinya lebih lanjut. Membantu memastikan bahwa ada rencana untuk mengelola dan memantau risiko-risiko yang diterima.